Pilihannya hanya stay atau pergi. Itulah keadaan Sho Yamamoto saat ini. Semua tergantung manajemen terhadap Svalente. Persebaya targetkan sapu bersih di 2 pertandingan akhir putaran pertama, agar tetap berada di jalur juara. Tak pernah lelah mengejar David da Silva. Peluang manajemen Persebaya pulangkan DDS terbuka lebar. Statistik yang cukup meyakinkan. Mantan pemain Real Betis ini cocok gantikan Paulo Victor di Persebaya. Pilihannya hanya stay atau pergi. Itulah keadaan Sho Yamamoto saat ini. Semua tergantung manajemen terhadap Svalente. Rencana Svalente menuju Arema FC itu agaknya membuat keputusan winger Persebaya Surabaya berubah. Sho Yamamoto yang sebelumnya dikabarkan mengundurkan diri dari klub lantaran kurang produktif, kini memiliki pilihan lain. Kabar tersebut seperti yang disampaikan oleh akun Instagram @gosipbola Sabtu 14 Oktober 2023. Hasil rapat evaluasi manajemen jika sepergi Sho akan dipertahankan, dia bakal diplot sebagai gelandang serang. Gombau setuju, tulis @gosipbola. Kabar itu juga diperkuat dengan momen kebersamaan Joseph Gombau dengan Sho Yamamoto yang mengajak pemain asal Jepang itu untuk bicara 4 mata. Momen itu diunggah oleh akun fanbase Persebaya Surabaya @persebayafans 27. Sementara itu di sisi lain, kabar yang menjelaskan Sho Yamamoto masuk ke dalam radar bidikan PSS Sleman diungkap oleh @gosipbola. Dalam unggahannya, akun tersebut menjelaskan jika Sho Yamamoto tak hanya dibidik Persikabo 1973 namun juga masuk ke dalam radar PSS Sleman. Rumors selain Paulo Victor, Persikabo dikabarkan mengincar Sho Yamamoto, tulis @gosipbola. Dengan adanya kabar Sho Yamamoto bertahan di Persebaya Surabaya jika dimainkan sebagai attacking midfielder dan momen 4 matanya dengan Joseph Gombau, besar potensinya PSS Sleman harus full gigit jari gagal untuk mendapatkan tanda tangannya. Persebaya targetkan sapu bersih di 2 pertandingan akhir putaran pertama, agar tetap berada di jalur juara. Jelang akhir putaran pertama Liga 1 2023/2024, Persebaya menargetkan sapu bersih di laga terakhirnya. Untuk meraih target itu, Persebaya pun menggelar uji coba bersama Maestro FC yang berakhir dengan skor 2-1. Bagi pelatih Persebaya Joseph Gombau, hasil uji coba tersebut sekaligus untuk melihat kondisi para pemainnya sebelum melakoni 2 pertandingan terakhir, yakni lawan Bali United pada 20 Oktober 2023 dan Persik Kediri 27 Oktober 2023. Menurut Gombau, pemain Persebaya sudah menunjukkan performa dan permainan yang bagus. Hanya saja terkadang masih melakukan kesalahan sehingga perlu pembenahan. Uji coba ini hanya untuk mengenal lebih baik para pemain, melihat semua bermain dalam sebuah pertandingan, bukan hanya latihan. Pemain muda yang kita punya banyak sehingga harus dilihat apa saja yang bisa mereka lakukan, jelas Gombau Sabtu 14 Oktober. Gombau menambahkan jika hasil akhir uji coba ini tidak menjadi fokus utamanya karena yang terpenting adalah melihat perkembangan anak asuhnya. Ia mengaku bakal berusaha agar Persebaya meraih poin di 2 laga terakhir, salah satunya dengan mengembalikan mentalitas para pemain. Saya ingin memenangkan semua pertandingan sisa di putaran pertama. Saya ingin terus berusaha menguatkan mentalitas agar bisa selalu menang dalam setiap pertandingan, tandas pelatih asal Spanyol ini. Saat ini Persebaya berada di peringkat 8 klasemen sementara Liga 1 2023/2024 dengan raihan 22 poin dari 15 pertandingan. Jika meraih kemenangan di 2 pertandingan nanti, Persebaya berpeluang untuk naik ke papan atas. Tak pernah lelah mengejar David da Silva.
Peluang manajemen Persebaya pulangkan DDS terbuka lebar. Peluang datangkan David da Silva Persebaya Surabaya terus mencari sosok predator sebagai striker asing baru di putaran kedua Liga 1 2023 per 2024. Ini karena tim berjuluk Bajul Ijo itu berpotensi akan mendepak striker asingnya, yaitu Paulo Victor yang baru menceploskan 1 gol hingga pekan ke-15 ini. Nama David da Silva santer dikaitkan untuk pulang ke Persebaya Surabaya, terutama melihat situasi kontrak sang striker yang masih belum menemui titik terang di Persib Bandung. Berdasarkan situs Transfermarkt, David da Silva akan habis kontrak pada Desember 2023 ini. Artinya Persebaya bisa menggoda secara langsung sang pemain untuk gabung di putaran kedua. Pihak Persib Bandung pun sudah berusaha memagari striker berusia 33 tahun itu dengan perpanjangan kontrak. Namun perpanjangan kontrak itu dikabarkan masih tersendat tawaran kontrak anyar yang diberikan Persib Bandung untuk David da Silva tak terlepas dari performa apiknya bersama Maung Bandung. Sejauh ini David da Silva mampu tampil mengesankan bersama Persib Bandung dengan torehan 10 gol dari 13 pertandingan. Padahal di awal musim, David da Silva kerap mendapatkan kritikan dan sorotan dari para bobotoh karena performa angin-anginannya. Kabar David da Silva masih belum memberikan jawaban soal kontrak baru yang disodorkan Persib Bandung diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia @ligawakanda.id. Update Persib Bandung dikabarkan telah menyodorkan perpanjangan kontrak untuk David da Silva, tetapi snag striker asal Brasil tersebut belum menentukan untuk melakukan perpanjangan kontrak, tulis @ligawakanda.id. Tentu tak kunjung ditandatanganinya kontrak baru sodoran dari Persib Bandung menimbulkan banyak tanda besar. Ada 2 potensi yang bisa sebabkan David da Silva tak kunjung membubuhkan tanda tangannya. Pertama, tentu saja berkaitan dengan nilai kontrak dan durasi yang belum sesuai. Atau yang kedua berkaitan dengan potensi adanya David da Silva membelot ke Persebaya Surabaya. Semoga saja ya Rek. Manajemen Satset di dalam memutuskan untuk memulangkan kembali David da Silva ke Persebaya, agar lini depan Persebaya semakin gacor. Salam satu nyali. Wanii. Statistik yang cukup meyakinkan. Mantan pemain Real Betis ini cocok gantikan Paulo Victor di Persebaya. Nama ex-striker Real Betis Alex Alegria meramaikan bursa transfer Persebaya. Ya, pemain ini kabarnya masuk dalam list pengganti Paulo Victor di putaran kedua nanti. Alex Alegria merupakan pemain asal Spanyol. Pemain dengan nama lengkap Alexander Alegria Moreno itu beberapa kali membela klub yang berlaga di La Liga. Klub-klub asal Spanyol yang pernah dibela Alex Alegria antara lain Real Betis, Sporting Gijon, Rayo Vallecano, RCD Mallorca, Extremadura, hingga Real Zaragoza. Pemain kelahiran Plasencia itu kini berstatus tanpa klub. Ia terakhir kali membela klub Iran Fooolad FC. Selama bermain di La Liga, Alex Alegria bermain 49 kali dengan membuat 3 gol. Ia cukup subur ketika membela klub kasta kedua Liga Spanyol atau La Liga 2. Di level kompetisi itu, ia bermain 128 kali dengan 22 gol. Pemain 31 tahun itu punya postur yang ideal. Tingginya 191 cm. Persebaya sebenarnya juga membutuhkan tambahan tenaga, baik pemain lokal maupun asing, di posisi lain untuk putaran kedua nanti. Namun yang saat ini menjadi konsentrasi manajemen dan pelatih adalah sosok striker asing.